Semua rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan update informasi seputar tenaga honorer. Untuk itu, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini untuk menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, saat ini tenaga honorer bisa berharap akan diangkat menjadi P3K tahun 2023 tanpa melalui tes. Hal itu setidaknya terungkap dari apa yang dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Joni Margisang yang mengumumkan dan memberikan pernyataan bahwa tahun ini akan ada pengangkatan tenaga honorer sebelum bulan November tahun 2023 tanpa melalui tes. Apakah tanggapan atau pernyataan ini bisa dipercaya atau tidak? Tentu kita menunggu tanggapan resmi dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selaku leading sektor di dalam penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, pemerintah dalam hal ini mengatasi permasalahan penghapusan tenaga honorer yang dilakukan sebelum bulan November tahun 2023 itu tentu akan memberikan solusi pengangkatan kepada para tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Apakah pengangkatan tenaga honorer ini dilakukan secara otomatis ataukah tanpa tes, ataukah harus melalui seleksi penerimaan P3K yang selama ini dilakukan oleh pemerintah? Walaupun mungkin Wakil Ketua Komisi DPR RI menyatakan akan dilakukan pengangkatan honorer menjadi P3K secara otomatis, akan tetapi kita tidak sepenuhnya berharap oleh karena DPR selaku pengawas hanya bisa mengeluarkan desakan dan penekanan kepada pemerintah. Tentu langkah selanjutnya atau yang harus kita dengar adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam hal penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Joni Margisang sendiri sudah mengumumkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2023 ini akan dilakukan selambat-lambatnya harus dilakukan pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Ia menyebutkan bahwa seluruh tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun 2023 ini. Jadi pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini setidaknya memberikan harapan kepada kita, para rekan-rekan sekalian tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah lama mengabdi, untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah menunggu atau memastikan kebijakan ini bisa dilakukan dan dilaksanakan serta diimplementasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selaku leading sektor di dalam penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, adapun tenaga honorer saat ini jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. 2,3 juta ini merupakan hasil dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di akhir tahun 2022 yang lalu. Adapun jumlah tersebut merupakan tenaga honorer yang terdiri dari 8 kategori honorer yang telah tercatat dalam data Kemenpan RB. 8 kategori honorer tersebut merupakan tenaga honorer yang memang diprioritaskan untuk diangkat langsung menjadi P3K. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa hal ini merupakan penekanan dari Wakil Ketua Komisi DPR RI Bapak Joni Margisang yang merupakan mungkin penekanan politis atau seperti apa. Tentu yang menjadi kebijakan akhir ada di tangan pemerintah, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kita tunggu saja kira-kira kebijakan apa yang diambil oleh Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara di dalam penyelesaian dan penataan tenaga honorer sebelum 28 November tahun 2023. Sebagaimana diketahui bahwa 28 November tahun 2023 merupakan waktu akhir dari adanya status tenaga honorer sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.